Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kita masih diberi kesehatan untuk melanjutkan mata kuliah kita, yaitu Manajemen Pendidikan di MISD. Fokus pada materi kepemimpinan pendidikan. Baiklah, kita simak dulu agenda pembahasan kita kali ini. Yang pertama yaitu membahas tentang pengertian kepemimpinan. Yang kedua, membahas tugas utama pemimpin pendidikan. Dan yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan pendidikan. Dan yang keempat adalah kepemimpinan efektif di lembaga pendidikan. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan yaitu proses mempengaruhi dan menerjemahkan keinginan para anggota yang menekankan pada tujuan dan sasaran organisasi melalui kegiatan, memberi motivasi, memelihara hubungan kerjasama yang baik dengan anggota, dan memberi dukungan baik di luar maupun dalam organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi, poin dari pengertian kepemimpinan ini adalah pengaruh dan meresapi apa yang diinginkan oleh anggotanya, sehingga kita bisa memfasilitasi ataupun memotivasi agar tujuan organisasi bisa tercapai. Dalam hal ini organisasinya adalah lembaga pendidikan. Baiklah, kita lanjut pada tugas utama pemimpin. Yang pertama yaitu membentuk dan memelihara lingkungan, di mana para anggota bekerja sama dalam kelompok yang terorganisir untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi tugas utama seorang pemimpin yang pertama yaitu membentuk dan memelihara lingkungan. Nah, yang kedua yaitu manajerial sistem dalam organisasi, khususnya dalam pengambilan kebijakan atau keputusan sebagai inti dari kepemimpinan. Jadi tugas utama pemimpin yang kedua yaitu memanage suatu organisasi, yaitu khususnya dalam hal kebijakan dan keputusan. Kemudian yang ketiga yaitu memahami keadaan anggotanya, di mana anggotanya dapat merasakan bahwa kebutuhan mereka bisa terpenuhi, baik kebutuhan bekerja, motivasi, rekreasi, kesehatan, kesejahteraan, dan lain-lain. Sebagai catatan, misalkan kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan dari anggota kita, paling tidak kita bisa memenuhi 2 atau 3 poin yang diperlukan oleh anggota kita, sesuai dengan situasi dan kondisi lembaga kita. Kita lanjut pada gaya kepemimpinan pendidikan. Dalam gaya kepemimpinan pendidikan dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama yaitu demokratis, yang kedua otokratis, dan yang ketiga adalah kendali bebas. Apa yang dimaksud demokratis, otokratis, dan kendali bebas? Mari kita simak slide selanjutnya. Demokratis di sini maksudnya adalah pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok. Jadi pemimpin itu minta saran dan masukan dari anggotanya. Gaya demokrasi berlandaskan pada pemikiran bahwa aktivitas dalam organisasi akan berjalan lancar, mencapai tujuan apabila berbagai masalah yang timbul diputuskan bersama antara pemimpin dan anggota. Pada gaya demokratis ini, pemimpin mengajak bermusyawarah anggotanya untuk mencapai keputusan mufakat. Kemudian kita masuk pada gaya kepemimpinan yang kedua, yaitu otokratis. Gaya otokratis ini maksudnya adalah pemimpin membuat keputusan sendiri. Karena kekuasaan terpusat pada satu orang, ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Nah, jadi di sini semua kebijakan dan keputusan itu diambil alih oleh pemimpin itu sendiri. Nah, gaya otokrasi ini berdasarkan pada pendirian bahwa segala aktivitas dalam organisasi akan dapat berjalan lancar dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan apabila semua semata-mata diputuskan atau ditentukan oleh pemimpin. Gaya otokratis ini akan berhasil apabila pemimpin itu memang benar-benar mampu dan mumpuni dalam bidang yang dia pimpin. Tapi kalau dia tidak paham, otomatis gaya otokratis ini akan gagal. Kemudian kita masuk pada gaya kendali bebas. Di sini
Pemimpin memberi kekuasaan pada bawahan, kelompok dapat mengembangkan gagasannya sendiri dan memecahkan masalahnya sendiri. Pengarahan dari pimpinan hampir tidak ada. Gaya kendali bebas ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa segala aktivitas dalam organisasi akan berjalan lancar dan berhasil mencapai tujuan apabila pada bawahan diberi keleluasaan memutuskan segala apa yang dikehendaki dan melaksanakannya sesuai dengan yang dikehendaki. Pada gaya kendali bebas ini, pemimpin seolah-olah tidak mau tahu apa yang dikerjakan oleh bawahannya. Yang penting target tercapai. Pada gaya ini akan berhasil apabila anggota yang kita pimpin memang sudah benar-benar menguasai bidang yang dikerjakannya. Kemudian kita lanjut pada kepemimpinan yang efektif di lembaga pendidikan. Di sini saya menjelaskan ada 8 poin. Agar kepemimpinan itu efektif, poin yang pertama yaitu memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan lembaganya. Jadi memang pemimpin yang dipilih itu mengetahui dan mampu mengendalikan lembaganya. Kemudian, poin yang kedua yaitu memfungsikan keistimewaannya yang lebih dibanding anggotanya. Jadi seorang pemimpin itu punya keistimewaan yaitu memutuskan kebijakan. Dari keputusan tersebut, usahakan tidak karena kepentingan pribadi, melainkan demi kepentingan bersama. Kemudian poin yang ketiga yaitu memahami kebiasaan dan karakteristik anggotanya. Jadi kepemimpinan itu bisa efektif apabila pemimpin itu bisa memahami kebiasaan dan karakteristik anggotanya. Sehingga dalam menghadapi anggotanya, pemimpin itu sudah paham cara melayaninya. Kemudian poin yang keempat yaitu mempunyai karisma atau wibawa di hadapan anggota dan orang lain. Ini penting karena jika pemimpin itu tidak punya karisma dan wibawa, maka perkembangan lembaganya juga tidak akan maksimal. Kemudian poin yang kelima yaitu berlaku lemah lembut dan kasih sayang terhadap bawahannya, agar orang lain simpatik kepadanya. Kemudian bermusyawarah dengan para pengikut serta meminta pendapat serta pengalaman mereka. Dan yang ketujuh adalah mempunyai pengaruh yang dapat memerintah serta mencegah karena menjadi kontrol lembaganya. Di sini maksudnya punya pengaruh adalah jika dalam suatu lembaga tersebut ada anggotanya yang berlaku negatif, itu bisa dicegah. Kemudian sebaliknya, jika perilaku positif maka didukung agar kegiatan positif tersebut bisa terrealisasi. Kemudian bersedia mendengar nasihat dan tidak sombong. Jadi ketika kebijakan sudah diputuskan dan di tengah perjalanan tidak sesuai dengan keinginan anggota, maka anggota pun memberikan nasihat kepada pemimpin dan untuk dikaji ulang, sehingga memunculkan kebijakan yang baru. Dengan berakhirnya penjelasan tentang kepemimpinan efektif di lembaga pendidikan, maka berakhir pula pertemuan kita kali ini. Terima kasih telah menyimak penjelasan ini dari awal sampai akhir. Jika ada tanggapan dan pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Kita akan bahas lebih detail di sana. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.